Baik para bunda, para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama marilah kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita haturkan rasa syukur kita dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak karunia-Nya, yang telah mengajarkan kita tentang doa yang paling utama yang Allah Ta'ala ajarkan di dalam Al-Fatihah, yaitu kita diberikan ketepatan di dalam berdoa dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Paling tidak di situ ada 3 faedah yang bisa kita tadabburi. Jadi sudah pernah saya sampaikan nggak tentang interaksi terhadap Quran? Sudah Bu? Jadi interaksi terhadap Quran itu ada 4. Yang pertama itu kita mengenal Al-Quran. Mengenal Quran itu artinya Quran ini apa sih? Turunnya sama ke siapa sih? Siapa yang mengantarkan? Isinya tentang apa? Kitabnya siapa? Gitu ya. Jadi mengenal Quran. Ini interaksi pertama, tahu Quran. Yang kedua adalah tilawah, membaca Al-Quran. Yang biasa kita baca setiap hari itu namanya baca, interaksi membaca. Yang ketiga itu adalah tafsir. Interaksi kita terhadap Quran dengan membaca tafsirnya. Membaca tafsirnya itu salah satunya adalah terjemahan. Tapi terjemahan itu hanya memaknai kata per kata di dalam Al-Quran. Meskipun nanti ada tafsirnya sedikit dari penerjemahnya. Tapi kalau tafsir yang kita tahu seperti ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Baghawi, tafsir apa lagi yang jenengan pernah tahu? Ibnu Katsir, tafsir Baghawi, tafsir Jalalain, tafsir apa? Ibnu Katsir, tafsir di sini Ustaz. Tafsir apa? Tafsirnya Buya Hamka ini? Ada namanya. Di sini Ustaz Nawawi nggak mengisi tafsir juga. Apa namanya? Tafsir Buyasan, tafsir Sa'di. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ya. Apa? Tafsir Al-Azhar. Nah, itu ya Buya Hamka. Ada tafsir Adwaul Bayan, ada tafsir banyak lah. Apa sih tafsir itu? Menjelaskan apa para mufassir itu? Jadi tafsir itu menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah dari ayat. Kadang kita baca ayat itu gak tahu maksudnya Allah Ta'ala itu apa gitu. Contoh gampangannya, ketika kita baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, apa artinya Alif Lam Mim? Tidak ada artinya, hanya Allah yang tahu. Kok tahu Ibu? Dari mana? Saya baca di sini. Karena baca tafsirnya. Para mufassir menjelaskan bahwasanya Alif Lam Mim itu ada yang bilang ada artinya, ada yang bilang Alif Lam Mim itu artinya pembuka surat, ada yang mengatakan itu adalah nama surat, macam-macam lah ya. Tapi yang paling banyak nggak ada artinya, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kemudian ketika dzalikal kitabul la raiba fihi, itulah Alkitab. Alkitab di situ kira-kira apa? Tahu dari mana jenengan? Kalau kita dari tafsir. Kalau kita nggak ada tafsir Bu, kita ini umpama spesialis matematika Bu, atau psikologi atau yang lain. Kemudian baca Quran, dzalikal kitab Alkitab. Oh ini kayak kitab matematika ini. Karena nggak ada apa ini maksudnya Alkitab ini. Jadi ulama tafsir menjelaskan Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran, itu tafsir. Jadi tafsir sebatas itu. Apakah tafsir nanti memengkarui pada praktek kita sehari-hari? Belum. Cuman memahamkan kita saja, itu tafsir. Tapi namanya Quran kan gak mungkin cuman pemahaman kita. Tapi bagaimana Quran itu bisa jadi akhlak kita, Quran jadi pelajaran kita, Quran jadi inspirasi kita. Nah, mengambil Quran untuk itu namanya tadabbur. Gitu ya.
Itu namanya tadabbur, itu interaksi yang keempat. Jadi kalau baca Quran jangan berhenti, apalagi cuman ditilawah tok. Bendino dibocor. Artinya apa? Gak eruh. Setiap sholat dibaca aja Anas, Kulhu, Trikul pokoknya ya. Apalagi kalau maghrib genap bis. Kulhu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Padahal dari balik sampai sekarang ya itu dibaca. Tahu artinya? Mikir. Sudah Itu dijelasin sama Ustadz Nawawi 3 kul itu Ustadz. Ya bagus. Iya, sudah. Ya ini maksudnya bukan hanya di sini Bu ya, di luar juga. Artinya kalau kita hanya berhenti di situ, itu ya rugi kita kalau hanya membaca tilawah. Maka masuklah sekali-kali ke tafsirnya. Bukan lebih lagi, dan wajibnya adalah harus masuk ke tadabbur. Mengambil, ketika Ustadz Nawawi mengajarkan tentang tafsir, itu yang ada di dalam hati kita itu bukan gini, apa ya yang saya mau dari Quran itu, bukan gitu Bu. Tapi apa ya yang dimau Quran untuk saya harus berbuat apa ya dari Quran yang menjelaskan itu. Itu namanya tadabbur. Ya, contoh kayak apa namanya, kayak tadabbur Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh bukan. Yang ya betul itu. Yang saya maksud ini, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak, ya kan? Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, ya kan? Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi sedikit orang yang bisa menikmati kesulitannya itu ada kemudahan, ada kenikmatan. Sedikit. Maka ketika kita baca surat Alam Nashrah, kita akan bisa menjawab nanti. Oh, ternyata tadabburnya supaya kita itu bisa menjalani hal yang sulit menjadi nikmat, kuncinya satu, Bu. Ini kunci utamanya satu. Apa? Ya ayat pertamanya itu. Apa itu? Alam nashrah laka sadrak. Hatinya lapang. Kalau hati kita lapang, terbuka, besar, semua yang dijalani aman, ringan. Itu di tadabbur. Maka itulah 4 interaksi kita. Nanti insya Allah sama Ustadz Nawawi lebih panjang tentang interaksi kita terhadap Al-Quran. Maka salah satu tadabbur kita ketika kita mempelajari dari ayat ihdinas siratal mustaqim, ada 3 pelajaran. Yang pertama, kita meminta hidayah, petunjuk. Petunjuk datangnya dari Allah, dan Allah Ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada salah satu hambanya siapapun, bahkan Nabi Muhammad. Hanya milik Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan walakinnallaha yahdi may yasha. Allah lah yang memberikan petunjuk. Yang kedua, kalimat ihdina, petunjuk untuk kita, menunjukkan apa? Bahwasanya hidup beragama Islam di muka bumi ini gak iso dewi. Kalau sendiri gak bisa, harus bersama. Ya, harus bersama. Jadi kalau sudah dapat kebersamaan, ya jangan dikurangi jumlahnya. Kalau wis kadung naik bis bareng-bareng tujuan Jakarta, ya di tengah jalan jangan diturunkan. Kecuali dia mau mampir ke rumah mertua, ya gak apa-apa lah di tengah jalan, monggo turun. Tapi kalau kita tujuannya sama, jangan diturunkan. Kita ini sudah sama-sama naik bis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka di tengah jalan jangan diturunkan. Ya oleh rodok sempit dikit, rodok senggol-senggolan dikit, gak apa-apa lah. Yang penting sama-sama di masjid, di bis. Gitu ya. Jadi kalau ngelihat sama saudara sesama muslim itu, oh kita ini sama-sama perjalanannya, jangan ditolak, jangan dikeluarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus itu gini Bu, jembatan yang lurus itu bukan hanya ada di akhirat saja sebetulnya. Di dunia pun kita sedang berjalan di jembatan yang lurus. Maka bagaimana keadaan kita
di dalam menapaki perjalanan jembatan dunia yang lurus ini, itu nanti mencerminkan bagaimana sirat kita yang sesungguhnya di akhirat. Kita pernah dengar ya, kalau orang di akhirat itu ada yang naik jembatannya dengan merangkak, ada yang jalan 2 kaki, ada yang jalan secepat kilat, ada yang pakai mukanya, ada yang meratap-ratap, ada yang gelap. Padahal kita tahu lebarnya jembatan sirat itu benang. itu kan Brawijaya gak ya? Kegedean ya Brawijaya. Seberapa? Serambut belah 7 ya, itu bahasa kita dari dulu itu. Artinya sangat tipis. Itu gelap lagi. Jadi jalannya ya bingung. Itu semuanya bisa kita atur. Caranya bagaimana? Ini saya dapat di di kitab para ulama. Kalau nggak salah di tafsir Al-Munir punyanya Syekh Wahbah Zuhali. Kita bisa mengatur itu. Caranya bagaimana? Ketika kita berjalan di jembatan mustaqimnya dunia ini di dalam agama Islam, maka kita harus mendapatkan nilai kebaikan Islam itu harus baik. Baik itu gini, kalau kita dapat ilmu kita ambil, kita jalani. Ada kebaikan kita respon, ada keburukan kita tunda, kita jauhkan. Pokoknya kita berusaha untuk enteng aja jalan Islam itu, gak menganggap beban. Maka nanti insya Allah di akhirat pun kita jalannya juga gitu. Kalau kok kita di Islam ini sulit, kayak merangkak, melakukan hal yang baik kayak susah. Bukan susah karena faktor eksternal, karena emang kitanya sendiri yang malas ngerjakan kebaikan ini. Mau sholat 5 waktu males, mau bersedekah males, mau senyum sama yang lain males, berat kayak orang merangkak. Maka di akhirat pun dia akan seperti merangkak. Kalau di dunia gampang jalani biasa saja, pokoknya jalani kebaikan. Ada teman yang melakukan kesalahan yang mudahlah untuk dimaafkan, santai saja. Maka di akhirat pun juga akan mudah untuk berjalan siratal mustaqim. Gitu ya. Tapi yang kedua, marilah kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ibu dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan tentang pembahasan kita biasanya, wanita perindu surga. Dan kita masih di tahap tugas sebagai muslimah. Kemarin kan ada beberapa poinnya yang sudah alhamdulillah kita kaji bersama. Tapi ini sebagian ada yang kita ulang untuk mengambil juga apa yang ditulis di dalam kitab yang sudah pernah kita tunjukkan kemarin, yang ditulis oleh Dr. Tol'at Al-Afidi. Tapi insya Allah pertemuan ini 3, mudah-mudahan cukup. Yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan dan sikap warok dari syubhat. Yang kedua, 1, meninggalkan kemaksiatan dan bersikap warok. Yang kedua, menjaga pelaksanaan kewajiban dan memperbanyak amal sunnah. Yang kedua, menjalankan kewajiban dan memperbanyak amal sunnah. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang satu, meninggalkan maksiat dan bersikap warok. 2, menjalankan kewajiban dan menambah amal sunnah atau memperbanyak amal sunnah. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan dan sikap warok. Ya, meninggalkan kemaksiatan dan bersikap warok. Bunda Aisyah mengatakan, sesungguhnya kalian tidak akan menghadap Allah dengan membawa sesuatu yang lebih baik daripada sedikitnya dosa. Tidak ada yang bisa kita bawa yang lebih baik daripada ketika kita datang kepada Allah dengan dosa yang sedikit. Paham ya maksudnya ya?
Jadi ngadep jalan kepada Allah yang paling baik itu adalah ketika dosa kita sedikit yang kita bawa, nggak banyak. Dan dosa itu berdampak dua. Banyak dampaknya, tapi yang kita bahas dua. Ada paling tidak dua. Yang pertama adalah dampaknya dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat murka dari Allah. Allah taala Nabi SAW bersabda, "Iyyaka wal ma'siyah." Hati-hatilah kamu dari maksiat. Fa innal ma'siyah hillun sakhatallahu azza wa jalla. Jauhilah olehmu kemaksiatan, sesungguhnya dengan maksiat mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seorang melakukan maksiat, itu secara nggak langsung Allah taala halal untuk murka kepada orang itu. Jangan sampai kita menghalalkan murka Allah kepada diri kita dengan kemaksiatan. Tapi ya namanya maksiat kemarin sudah kita bahas. Manusia itu nggak bisa lepas dari maksiat, betul ya? Nggak bisa lepas dari maksiat. Maka maksiat yang terbaik itu adalah ketika kita tutup maksiat dengan istighfar. Kita minta ampun kepada Allah, kita tahu salahnya. Dan konsep prinsipnya paling ringan kemarin yang udah kita bahas. Seperti kita nyapu rumah, setiap ada kotor sedikit disapu, kotor sedikit sapu. Apakah kita pernah bilang juga, alah wis engko ae seminggu sepisan ae lek nyapu engko yo sesuk yo kotor neh, besok yo debuan lagi. Apa gitu? Apa wis nanti kalau nyuci baju nanti aja yo. Kalau kita cuci sekarang besok ya dipakai kotor lagi. Apa pernah berpikir gitu kita terhadap rumah kita? Yang ada Bu, itu hemat banget kayaknya Bu, daripada sapunya rusak ya. Jadi nyapu rumah cuma seminggu sekali. Kalau kayak gitu kan kita nggak mungkin ya, karena kita tahu tentang kebersihan itu. Hati pun juga gitu. Maka kita tahu besok kita mungkin melakukan dosa, tapi jangan pernah diundur untuk bertaubat. Bersihkan sekarang. Dikhawatirkan ketika kita melakukan kesalahan sekarang, kemudian kita nggak taubat, alah besok aja lah nanti taubatnya, besok maksiat lagi. Itu kemarin sudah ada titiknya dalam hati kita. Besok kita maksiat belum taubat, titik lagi. Nanti nanti seminggu sekali lah taubat. Atau nanti aja lah kalau nunggu Bu Nur Hayati bikin acara sholat taubat bersama. Acaranya setahun sepisan. Wah, ya berat itu. Bersihkannya berat karena titiknya sudah terlalu banyak dan terlalu penuh. Ini ya. Maka yang kedua, ketika kita salah, kita bertaubat, maka hasilnya, kalau tadi nggak bertaubat hasilnya murka, kalau kita bertaubat hasilnya adalah kita akan digantikan kesalahan kita menjadi kebaikan untuk kita. Bukan hanya pahala, Bu, tapi kesalahan yang pernah kita lakukan itu jadi kebaikan kita juga di dunia. Paham ya? Salah jenengan pernah yang lakukan, taubati. Insya Allah apa yang mungkin gak pas untuk kita lakukan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba, Al-Furqan 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali mereka yang taubat, beriman, beramal soleh, maka merekalah yang Allah Ta'ala akan gantikan kesalahan mereka jadi kebaikan. Ini kalau kita, makanya Bu, ini supaya kita punya motivasi hidup untuk bertaubat itu jangan pernah menunggu, jangan pernah pesimis terhadap taubat. Ya Allah, dosaku sudah banyak, saya mau taubat kok yuk gak pantas. Lihat ayat ini. Banyak orang yang seperti itu ya, mau taubat sekadung terus bapak kadung masuk
melbokno pisan, rusak pisan. Nauzubillah. Ada banyak orang yang seperti itu, kadang di luar mendapatkan kehampaan dari segala permasalahan, kesalahan yang dia lakukan, kemudian putus asa terhadap kehidupannya. Maka kata Allah Ta'ala, kalau kita bertaubat, salah yang pernah kita lakukan akan digantikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bu, ketika orang itu melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat, itu lebih baik daripada orang melakukan ketaatan tapi sombong. Kalau orang gak pernah salah, itu bukan manusia tapi Tuhan. Kalau kita itu manusia, kita gak akan pernah, kalau kita gak salah, pasti salah. Karena ketika kita salah, kita tahu diri, kita itu tahu kalau kita itu lemah. Kalau kita lemah, kita tahu kita nggak bisa sombong. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus, beliau mengatakan al-maksiyah ma'adzulli wal iftiqar khairun minat to'a ma'al izzi wal istikbar. Orang yang bermaksiat tapi dia tahu tunduk, dia malu kepada Allah, menghinakan diri, minta ampun kepada Allah, lebih baik daripada orang sholat bertaat kepada Allah tapi sombong. Naudzubillah. Bukan berarti ya wis maksiat ae gak usah taat tapi sombong, ya bukan gitu. Tapi maksiat yang ditutup dengan bertaubat. Ada kisah. Kisah yang pertama adalah ada seorang pezina di zaman Nabi SAW. Kemudian itu dia datang kepada Nabi. Dia bilang, aku telah berbuat zina ya Rasulullah, maka sucikanlah aku. Tetapi beliau menolak. Dia datang menghadap beliau untuk kedua kalinya. Datang lagi, ya Rasulullah, saya itu melakukan kesalahan. Ditolak lagi sama Nabi. Bagusnya udahlah, taubat saja, gak usah dihukum kisos untukmu. Tapi dia gak mau, terus minta sama Nabi. Akhirnya pada ujungnya, karena keseriusan dia untuk bertaubat kepada Allah, Nabi terima, kemudian orang itu dirajam. Setelah dirajam, kata Nabi, seumpama taubatnya orang ini bisa dibagikan ke orang Madinah, maka dia akan terpenuhi 70 orang pertaubatannya. Maksudnya taubatnya itu betul-betulnya luar biasa. Maka kesalahannya berubah menjadi kebaikan di akhirat. Kemudian dari surat Al-Furqan itu, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada 4 golongan orang. Ya, ada 4 golongan orang masuk surga. 4 golongan orang masuk surga. Yang pertama golongan muttaqin, orang yang takwa. Yang kedua golongan orang yang bersyukur, namanya asy-syakirin. Yang ketiga adalah golongan al-khaifin, orang yang takut kepada Allah. Ya. Nilai takut kepada Allah itu muahal, Bu, kisahnya. Muahal banget. Ada kisah ya dulu. Pernah saya ceritakan nggak di sini ya? Ada dalam kitab Tauhid itu dikisahkan. Jadi ada orang itu dia itu takut sama Allah Ta'ala. Terus bilang sama anaknya gini, nak, nanti kalau bapak mati jangan dikubur ya, bakar. Nanti kalau sudah dibakar jadi abu, abunya kamu tebar di laut. Kenapa? Karena bapak takut ketemu Allah Ta'ala, dosa bapak banyak. Dia satu sisi positif karena takut kepada Allah. Yang kedua negatif karena dia menganggap Allah Ta'ala gak mampu mengumpulkan debunya untuk membangkitkan lagi. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangkitkan, dia kaget, loh kok iso ya ternyata ya. Satu sisi dia gak beriman atas takdirnya Allah Ta'ala, tapi karena nilai takutnya orang itu, Allah Ta'ala maafkan dia. Maka takut itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga adalah al-khaifin. Yang keempat ashabul yamin, yaitu golongan kanan. Golongan kanan. Kalau dulu
zaman kemerdekaan ada ya, golongan kanan, golongan kiri ada ya. Apa? Gimana? Partai kanan atau partai kiri gitu ya? Kalau yang kiri itu kan golongannya siapa namanya? Tan Malaka, Sudirman ya. Kalau kanan ya Soekarno, Hatta. Dia tahu saya nih. Saya nggak tahu karena saya belum lahir. Kan ada yang ditanya gitu ya. Gimana dulu 98? Padahal ketua partai. Nggak tahu, saya dulu belum lahir. Buat apa sejarah? Lucu lah. Baik. Kultu 5 sumu ashabal yamin. Ditanya, kenapa kok disebut namanya ashabul yamin? Kemudian kata Nabi, li'annahum amilul hasanat wasayyi'at. Karena dia itu melakukan baik di dunia dan yang melakukan buruk juga di dunia. Fa'u'tu kutubahum bi'aimanihim. Tapi dia dikasih. Dia melakukan dua ya, baik dilakukan, buruk dilakukan. Tapi kitab rapotnya itu pasti kasih, ngambilnya tangan kanan juga dia. Dengan yaminnya, dengan tangan kanannya. Faqara'u sayyi'atihim harfan-harfan. Kemudian dia baca dari kitabnya itu ya ada kesalahannya. Satu-satu dibaca. Sampai yang dapat rapot ini bingung. Loh, tak ambilnya pakai tangan kanan, tapi kok ya banyak salahnya. Biasanya kalau yang kita tahu kalau salah kan kiri. Ini kok kanan kok ya banyak salah. Sehingga dia tanya sama Allah Ta'ala, ya Rabbana, wahai Tuhanku, hadhihi sayyi'atuna. Loh ini kan rapot elek kabeh bijiku. 6 pitu 6 5 6 5. Tahu-tahu jadi DPR. Gitu. Apa lagi? Kurang minum jadi bingung. Lah iya. Emang mengusik kok ceritanya ini. Baik, kembali ke laptop kita. Dipegang. Duh, kok banyak salahnya ini padahal. Hadhihi sayyi'atuna. Ini kok salah elek kabeh. Fa aina hasanatuna, mana yang baik ya Allah? Ini semuanya jelek. Fa inda dzalika ma'allahu sayyi'at wa ja'alaha hasanat. Maka ketika itulah Allah Ta'ala akan membuktikan taubatnya dia itu, menjadikan yang tadi tulisannya merah-merah itu mendadak jadi biru, jadi baik. Ini ya. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan diganti jadi kebaikan. Maka semoga dengan kita menjalankan taubat kepada Allah, kita kadang melakukan maksiat, kesalahan, tapi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan rubah kesalahan kita menjadi kebaikan. Selanjutnya sikap waro. Tadi kan meninggalkan maksiat dan sikap waro. Sikap waro itu kata Nabi, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba's. Jadi tidaklah seorang hamba sampai ke derajat takwa sampai dia itu meninggalkan hal yang enggak apa-apa, tapi daripada nanti ada apa-apa. Paham ya? Meninggalkan sesuatu yang bukan dilarang, tapi khawatir kalau kita melakukan yang nggak apa-apa ini akan terjerumus kepada yang apa-apa, yang buruk. Dan ada kisahnya. Kisah waroknya Bunda Aisyah. Ini Masya Allah. Ada dua kisah sih. Kisahnya Bunda Aisyah sama kisahnya Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah itu? Iya, istri Nabi. Siapa nama aslinya? Tidak tahu. Romlah. Siapa Romlah itu? Istrinya Nabi. Romlah itu anaknya Abu Sufyan. Tahu nggih? Sopo Abu Sufyan? Sahabat Nabi. Nah,
Dua ini ya kisah. Jadi Bunda Aisyah itu dulu gini. Mungkin jenengan udah pernah cerita. Jadi kan Nabi itu dimakamkan di rumahnya Aisyah ya Bu ya. Kemudian ketika Nabi sudah dimakamkan, makamnya ya di dalam ruangan. Ruangannya itu rumahnya ya enggak di Tanjung Priok, di Madinah, kecil maksudnya. Ya enggak luas dari di kamar. Yo apa Tanjung Priok kayak Sarun itu wae rumah. Saya lagi viral, Ustaz. Enggak tahu saya. Kan saya umum pokoknya kan. Baik. Rumahnya kecil Bu. Itu ada makamnya di situ, makamnya Nabi. Aisyah tidurnya ya nggak pindah rumah, tetap di situ. Oke ya. Maaf. Ini untuk menjelaskan lebih detail soalnya. Dan Aisyah ya di kamar selayaknya perempuan di kamar, ya nggak pakai jilbab, mungkin ganti baju ya di kamar itu. Ada makamnya Nabi, nggak disekat. Kemudian meninggal sahabatnya Nabi selanjutnya siapa? Abu Bakar. Dimakamkan di situ. Siapa Abu Bakar bagi Aisyah? Ayahnya. Aisyah juga tetap seperti itu, biasa. Kemudian meninggal lagi sahabatnya siapa? Umar. Umar siapa bagi Aisyah? Bukan siapa-siapa, bukan mahramnya. Ketika Umar dimakamkan juga di sana, Aisyah semenjak itu ketika di kamar tidak pernah melepas jilbabnya. Karena yang pertama suaminya, yang kedua ayahnya menganggap masih mahram dengan Aisyah. Tapi ketika Umar ada di situ, meskipun jenazahnya Umar, makamnya Umar, Aisyah tidak pernah melepas jilbabnya. Padahal melepas jilbab ya nggak apa-apa, Umar ya nggak tahu. Tapi itu bentuk waroknya beliau, menghormati beliau. Kalau kita ya nggak mungkin. Dengan secinta-cinta sama suami apa mau suami dikubur di mau nggak dengan suami dikubur di rumah? Kalau mau ya dapat dua itu. Mendoakan suami seto dulu. Ala kuliah. Baik. Itulah kisahnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sikap waroknya dari Ummu Habibah. Bahwasanya ketika disampaikan kepadanya berita duka kematian ayahnya. Jadi Abu Sufyan itu meninggal dan Ummu Habibah itu sedih. Tapi setelah 3 hari beliau langsung ngambil minyak wangi. Pakai minyak wangi, maksudnya dioleskan minyak wangi itu, tapi ya untuk dirinya, bukan dibuat keluar semerbak, bukan. Tapi untuk dirinya sendiri. Supaya beliau mengatakan seperti ini, aku sebenarnya tidak memerlukan minyak wangi. Sekiranya tidak mendengar Rasulullah bersabda tidak halal, karena dia mendengarkan Nabi pernah bilang tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk berkabung, ya, untuk sedih atas mayit selama maksimal 3 hari, kecuali untuk suaminya. Kalau iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau cerai biasa 100 hari. 100 hari tahlilan. Kalau cerai saja 3 bulan. Salah tata kuru 3 bulan. Kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Itu bagi suami 4 bulan. Tapi kalau keluarga yang 3 hari saja. Maka hari ketiga itu yang dilakukan Ummu Habibah. Beliau meninggalkan dari apa yang dikhawatirkan untuk terlalu berkabung, sehingga beliau menjalankan perintah Nabi untuk gak boleh berkabung. Dengan apa? Dia pakai minyak wangi seakan-akan udahlah, wis gak beler lagi, gak beler. Biasanya kan orang nangis kan sampai sembek ya, berminggu-minggu sembek. Enggak, tapi ya sudahlah, menjadi tampilan seperti biasanya. Ini adalah bagian warok yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Baik. Selanjutnya, kita singkat. Yang kedua adalah menjalankan kewajiban dan memperbanyak amal sunnah. Menjalankan kewajiban dan memperbanyak amal sunnah.
Dalil yang pertama itu sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Nabi yang sudah kita sampaikan kemarin. Kata Nabi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hamba mendekat kepadaku kecuali aku mencintai untuk dia melakukan hal yang wajib. Dan tidaklah aku menambah cintaku terhadapnya sampai dia menambah yang sunnah juga. Kalau fa'ila ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, lihat, hasil namanya cinta itu, kalau kita itu sudah dicintai oleh Allah, itu indahnya kayak suami dicintai istrinya. Di mana-mana dipantau. Ayo mas, di mana jenengan? Coba pap dulu. Coba depan foto sama siapa? Gitu nggak jenengan? Masa? Ya nggak apa-apa lah, bilang boten itu mudah-mudahan menjaga aib suami ya, atau menjaga aib sendiri. Kumpul sama siapa mas? Di mana? Ini ngopi sama temen. Coba temennya siapa saja di video, pengen tahu semuanya, gitu kan? Enggak ya bu? Saiki gak biyen yo. Saiki seblenger. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi emang kadang kalau ada perempuan seperti itu, ya itu bukti cintanya ya. Tapi kalau kebangetan ya kadang ya dijagalah. Tapi itu bukti cinta. Karena Allah Ta'ala mengatakan gini, "Fa'idha ahbabtuhu." Kalau aku sudah mencintai seorang hamba dengan dia menjalankan kunci wajibnya, kemudian menambah dengan sunnahnya, kuntu sam'uhul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan mendengarkan sebagaimana apa yang dia dengarkan. Paham ya? Jadi kita itu akan memiliki telinga sebagaimana yang Allah Ta'ala sukai. Jadi kita kalau denger yang gak enak itu males dengernya. Dengerin suara-suara yang aneh-aneh, bikin provokasi, bikin permasalahan, telinga itu udah nggak ada magnetnya, nggak respon. Kalau telinga ini masih ngomong apa itu sebelah kok seru kan? Kerasane sopo itu. Telinga masih ingin ngejar, terus masih diinterogasi gimana? Wah, itu berarti masih bahaya. Makanya kalau kita banyak sunnah, maka telinga kita akan dijaga oleh Allah. Intinya. Kemudian mata kita juga akan dijaga Allah, karena Allah Ta'ala membantu kita untuk melihat yang baik. Karena Allah Ta'ala bilang, maka mata wa basarahul ladzi yubsiru bihi, dan aku juga akan menjadi mata sebagaimana apa yang dia lihat, dan aku akan menjadi tangan sebagaimana tangan yang dilakukan oleh orang itu, dan jalannya juga. Intinya segala aktivitas kita akan dipandu kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hasil apa? Menjalankan yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Yang kedua, manfaatnya ketika kita menambah yang sunnah dari yang wajib. Kata Nabi SAW, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu." Yang pertama dinilai oleh Allah di akhirat adalah sholat. Kalau di kuburan pertama yang ditanya apa bu? Nah ini saya supaya kita paham ya. Jadi pertanyaan di alam kubur itu yang ditanya bukan sholat, tapi yang ditanya kuncinya dulu. Kenal Allah tidak? Maksudnya Allah adalah siapamu? Siapa Muhammad bagimu? Agamamu apa? Siapa musuhmu? Quran kitabmu apa? Kunci saja di dalam alam kubur. Apakah bisa dengan hafalan? Ya nggak bisa. Kalau jenengan hafal saiki ya, Donald Trump itu ya insya Allah hafal. Kalau suruh cuman ngapalkan 5 itu. Tapi mudah-mudahan hidayah lah ya, kalau orang masih hidup ya. Atau Fir'aun itu tahulah kalau ada Allah Ta'ala. Tapi nggak bisa dengan hafalan. Yang menjawab adalah amalan kita sehari-hari. Bahkan di hadis yang panjang itu dikatakan, ada orang yang menjawab itu, dan itu juga diadab sama Allah Ta'ala. Ketika dia menjawab, siapa Tuhanmu? Allah.
Kenapa kamu menyembah Allah? Ya karena yang lain nyembah Allah. Saya mengatakan apa yang dikatakan oleh manusia. Siapa nabimu? Ya saya pernah dengar nabiku itu katanya Muhammad. Dari mana kamu tahu? Ya karena yang lain bilangnya gitu. Jadi agamanya itu kan jelas. Sekarang banyak ya. Agama-agama apa itu namanya? Yo apa namanya? Ya Islam KTP apa-apalah yang dinamakan itu. Jadi Islamnya ya sekedar ikut-ikutan, naudzubillah. Dan itu tidak bisa menjawab kecuali dengan amalan kita dan keyakinan kita. Itu dikubur. Nanti kalau di akhirat pertama kali dihisab antara hamba, urusan hamba dengan Allah adalah sholat. Kalau urusan hamba dengan hamba yang lain yang pertama dihisab adalah apa bu? Hutang. Ya, hati bisa ngutang, ketemu. Ya le. Saiki awakmu kabur-kaburan, setiap diketok pintu, gak ada orangnya. Keluar, padahal ada itu pintu di dalam. Masya Allah, gak bohong kok sok ketemu di akhirat. Alhamdulillah. Dan ya diikhlaskanlah kalau sesaudara muslim kalau emang betul-betul gak mampu atau disulah yang baik lah di dunia ini. Baik. Jadi untuk urusan hamba dengan Allah adalah sholat. Urusan hamba dengan hamba yang lain adalah hutang. Kemudian wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in taqasa min fariidatihi syai'un qala Rabb azza wa jal undur hal li 'abdi min tatawwu. Kalau yang wajib ditinggalkan maka dia rugi serugi-ruginya. Tapi kalau wajib dilaksanakan tapi masih ada kurangnya, Allah Ta'ala tanya lagi, apakah hambaku ini punya sunnah apa enggak? Oh punya ya Allah. Oke, kalau punya sunnah, sunnah ini menjadi pelengkap yang wajib. Kita loh sholat 4 rakaat itu kadang yang ngeh sak rakaat, sing telu lali, sing rakaat pertama eling umba-umbaan guru dintasi, rakaat kedua baru ingat, mau mikir ingat sama Allah Ta'ala mendadak ingat apa namanya, ikan asin yang belum dimatii kompornya. Nanti yang ketiga baru ingat pas tahiyat terakhir, astagfirullahaladzim ya ki sholat ya Allah lali. Baru diniatkan karena Allah Ta'ala. Banyak kurangnya di antara sholat kita, maka ditutup dengan sunnah. Lah kok pas sholat sunnah yo eling lagi. Manusia. Tapi ya gak apa-apa lah. Ya itulah manusia ya. Yang penting dikuatkan terus niatnya supaya bisa melengkapi hal-hal yang wajib. Tambah yang sunnah supaya yang wajib kita lebih maksimal. Sampai jam berapa tuh Bu? Jam 9 sudah ya? Setengah 10. Oh setengah 10 ya? Alhamdulillah. Sebagai 30 menit lagi Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Terturunan. Apa YouTube itu jangan-jangan ini? Gak bisa matikan ya. Jangan-jangan kasih kode kalau Bang Mari zuhur. Jenengan seumpama Bu ya ini teman. Kalau pas jenengan sholat wajib di masjid jamaah ya, terus bawa HP, tau HP-nya bunyi pas lagune dangdut terbaru. Seumpama ringtone-nya itu gitu. Pas jenengan pas sholat itu, terus ruwame di masjid, itu kira-kira jenengan gimana? HP-nya di bawah. Jenengan biarkan tetap khusyuk sholat. Sementing aku khusyuk. Apalagi yang terus diintip gini namanya sing nagih utang. Kok pasnya pas bisa buat alasan. Ngapunten Mbak, tadi pas sholat. Enggak. Baik, ala kulli astagfirullah.
Ya kalau kayak gitu gimana Bu kira-kira? Dimatikan. Matikan gimana jenengan sholat? Apa? Satu gerakan. Pokoknya enggak lebih dari 3 gerakan enggak apa-apa. Nah iya betul. Matikan. Kadang ada loh HP, biasanya laki ya yang saya tahu, udah tahu di kantongnya, gampang tinggal matikan juga. Terus ada yang dicing, malah dinikmati, naudzubillah. Dimatikan ya, biar tidak mengganggu yang lain, nggak apa-apa. Jadi ada hal-hal darurat itu diperbolehkan kita untuk kita bergerak di dalam sholat karena itu darurat. Salah satunya sholat khauf, sholat dalam perang itu kan banyak gerakan. Tapi memang karena darurat nggak apa-apa. Contohnya ketika orang tua ngajak anak ke masjid, itu kan kadang anak lari-lari ya, dan kadang kita itu nggak fokus anak itu di mana sekarang ini. Kalau main di samping kan kita itu boleh agak mundur sedikit ngelihat anak kita ya, cuma tahu aja seret lanjut, nggak apa-apa. Karena darurat memang, daripada kita selama sholat itu nggak fokus. Gitu ya? Iya. Tapi ya cukup sedikit-sedikit ya, nggak boleh ditambah-tambah. Sholat sambil goreng ikan asin, nggak boleh. Daripada ini darurat ini, nanti suami saya datang marah-marah ini kalau nggak mati. Nggak boleh kalau gitu, itu kebanyakan. Tapi kalau sedikit saja, memang darurat penting. Ya. Yang jelas nggak boleh itu ada omongan, nggak boleh sambil ngobrol, itu nggak boleh, meskipun sedikit nggak boleh. Baik. Itu ya, itu tadi tentang pelaksanaan sholat. Kisahnya, ya. Ada beberapa kisah, tapi kita ambil sedikit aja. Ini kisah bagaimana semangatnya para sahabiat Nabi itu dalam melaksanakan ibadah sunnah. Salah satunya adalah istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahsy. Pernah Nabi itu ke masjid Nabawi. Beliau melihat ada tali di samping tiang. Tiangnya kan pohonnya, ada tali. Ditanya sama Nabi, ini talinya siapa ini? Tali apa ini? Kemudian ada yang menjawab, ini talinya milik Zainab ya Nabi, istrinya. Kemudian untuk apa? Bila ia telah lelah mengerjakan sholat, ia berpegangan dengan tali ini. Jadi saking semangatnya sholat sunnah, itu kalau sholatnya capek, pegangan sama tali. Jadi supaya kuat, gitu ya. Supaya sunnah itu tetap dijalankan. Itulah bedanya sahabiat sama kita paling ya. Kita mikir doa selelah tinggal tidur. Kok mau sholat tahajud tapi kosong gak usah. Jadi lelahnya kita bukan amalan tapi mikirnya tuh udah lelah. Ayo sapa sing ngrasa. Nah, apa kata Nabi? Kata Nabi gini, jangan begitu, lepas talinya. Hendaklah salah seorang di antara kalian kalau menunaikan sholat sebatas kemampuan tenaganya. Bila telah lelah, ya duduk. Dan gini, ini ada hukum fikihnya Bu, supaya nanti ini untuk memotivasi kita semangat sholat sunnah juga ya. Berdiri itu rukunnya dalam sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah berdiri itu nggak ada rukunnya, bukan termasuk rukun. Jadi kalau jenengan sholat wajib itu harus berdiri. Kalau ada darurat, udzur, sakit kaki, pusing, nggak kuat, boleh duduk. Itu pengganti dari berdiri. Kalau nggak kuat duduk, boleh baring. Itu sholat wajib. Kalau sholat sunnah, kita nggak pakai alasan nggak apa-apa. Mau sholat berdiri boleh, mau duduk boleh. Tapi beda. Kalau berdiri pahalanya 1, kalau duduk pahalanya 1/2. Tapi nggak apa-apa sholat sunnah. Tapi kan tetap dapat pahala baik gitu. Jadi kan kalau pas tahajud kok kuesel, sambil duduk aja nggak apa-apa. Sholat sunnah ba'diyah kok capek, sholat sunnah duduk aja nggak apa-apa. Barangkali kalau sambil duduk itu sholatnya lebih panjang untuk bisa kita lakukan, nggak apa-apa.
Tapi ya biasanya kalau yang biasa berdiri pasti kangen pengen berdiri. Gak masalah. Cuman ini sebagai antisipasi kita untuk udah cuape tapi pengen sholat sunnah, berdiri udah nggak kuat, nggak apa-apa sambil duduk. Gitu ya, sambil duduk nggak apa-apa. Nggak harus udut sakit kaki enggak, atau yang lainnya. Ini kisah Zainab. Dan yang lainnya lah banyak ini ya, biar kita waktunya cukup. Selanjutnya yang ketiga, nanti jenengan banyak kisah-kisah tentang para ulama, para sahabiat dulu bagaimana ibadah sholat sunnahnya luar biasa. Dan pernah suatu ketika ada seseorang itu mau ke rumahnya Aisyah, dilihat, diketok, ternyata ada bacaan zikirnya Aisyah ketika sholat. Ditunggu sampai bosen. Kesuwen Mbak Aisyah ini cik sholat, sumpah, Bu, kok suwe ya sholatnya Mbak Aisyah ini? Kok suwe? Kok lama ya? Wih bosen. Tak tinggal nang pasar sih, ditinggal ke pasar Bu. Baliknya cik sholat. Mbak Aisyah. Ya Allah. Banyak lagi salah ala kulli hal. Ya mungkin naudzubillah, jangan sampai. Ya ada guyonannya sih, tapi nggak usah lah. Kebanyakan ketawa gitu. Tapi ala kulli hal. Yang ketiga Bu, itu keadaannya ya, sholat sunnahnya para sahabat itu luar biasa. Ini juga selanjutnya yaitu tentang yang ketiga tadi ya, zakat dan sedekahnya. Oh zikir. Zikir nanti pertemuan selanjutnya aja. Ini yang ketiga tentang zakat dan sedekah. Zakat sedekah itu juga sama sebetulnya antara sholat wajib dan sunnah. Ya, tadi kan wajib sunnah. Zakat itu juga wajib, sedekah juga sunnah. Baik. Ini juga menarik untuk kita bahas. Dan ini adalah salah satu karakter para wanita perindu surga di zaman Nabi. Bagaimana mereka itu semangat dalam zakat dan sedekahnya. Dan ini ada prinsip yang harus kita pahamkan tentang ketika kita mengeluarkan harta bagian dari yang kita anggap milik kita itu. Yang pertama, yang harus kita pahami diri kita, bahwa harta yang di tangan kita itu bukan milik kita, tapi milik suami. Milik Allah. Jangan tak bilang milik suami kok gak terima. Telek dewe tak, bukan nafkah suami ini. Ya. Gitu gak jenengan? Uangku adalah uangku, uang suami adalah uangku. Astagfirullah. Nah, uang kita itu adalah milik Allah. Dalilnya surat An-Nur ayat 33. Nanti sampai dibuka lagi. An-Nur ayat 33. Kata Allah Ta'ala, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Keluarkanlah harta Allah yang dititipkan kepada kita untuk orang lain. Karena ketika kita keluarkan itu bukan harta kita sesungguhnya. Harta kita itu ketika kita keluarkan, kemudian uang yang dikeluarkan itu jadi baqiyatus sholihat, jadi amal kebaikan di akhirat, itulah nanti yang jadi milik kita. Ini yang pertama. Prinsipnya adalah uang bukan milik kita sesungguhnya, tapi milik Allah. Kalau kita pernah dititipi sedikit sama Allah Ta'ala, ternyata yang dititipi itu malah dibagi kepada hamba Allah ya Ta'ala yang lain. Allah Ta'ala kan iki arek bener iki ternyata. Ini orang baik, dititipi titik aja bermanfaat. Ya insya Allah akan dititipi lebih banyak. Ini pertama. Yang kedua, surat Al-Hadid ayat 7. Al-Hadid ayat 7, Allah Ta'ala berfirman,
Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Wa anfiqu mimma ja'alakum, dan berinfaklah, sedekahlah dari apa yang telah Allah Ta'ala jadikan untuk kalian mustakhlif. Mustakhlif itu titipan. Allah Ta'ala titipkan hartanya Allah kepada dirimu. Ya, dititipkan. Ya, jadi uang itu nggak ada. SHM, surat hak milik asli kita itu nggak ada. Kalau 3 bulan nggak dipakai enggak, kalau uang enggak. Iya. Jadi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi uang itu pertama milik Allah, yang kedua titipan dari Allah. Ini satu tapi dua. Yang kedua sekarang. Yang kedua, bahwa melimpahnya harta di tangan sebagian kita dan tidak di tangan yang lain, itu menunjukkan supaya yang dapat banyak dilihat rasa syukurnya, yang dapat sedikit dilihat rasa sabarnya. Iya. Itu juga hikmah dari Allah. Itu hikmahnya, Bu. Kenapa? Kan kita udah tahu namanya rizki kita kan sudah dijamin oleh Allah semenjak kita lahir. Sudah ada hitung-hitungannya. Tapi kenapa sama Allah Ta'ala nggak dibuka? Kenapa pas lahir itu langsung aja dikasih tahu, nih saldomu hidup di dunia ya, dapat kira-kira Bu? 1 triliun Bapak. Sedikit ya. 1 triliun lah Bapak. Yuk, tapi kan enggak, kita kadang makan kita, hirup kita kan umpama ya, sehatnya. Tapi umpama ya nominal uang lah mungkin kita umpama 1 triliun. Itu Bu, kira-kira ya, kalau jenengan dikasih tahu sama Allah Ta'ala 1 triliun pas lahir, kira-kira pas balik itu 1 triliun itu apa namanya? Dicairkan semua nggak kira-kira? Cairkan semua ya, langsung diambil ya. Kira-kira langsung dihabiskan nggak sama kita? Kalau langsung dihabiskan berarti waktu itu kita langsung mati. Karena apa? Karena rizki itu akan berhenti dan mati kita akan menjemput. Paham ya? Jadi habisnya rizki, habisnya umur kita. Allah Ta'ala simpan itu supaya Allah Ta'ala keluarkan sedikit-sedikit bagi kita. Dan nanti kita nggak ada yang tahu. Ada bos merasa dia rezekinya paling banyak, karyawannya sedikit. Suatu saat kejadian ketika bosnya pensiun, karyawannya itu nanti 10 tahun lagi ternyata jadi miliarder di Indonesia. Itu kira-kira kalau karyawannya tahu rezekinya bakal seperti itu, mau nggak dia jadi pegawai? Nggak mau, leya-leya, jelas kok. Kok umur 40 ini bakal orang crazy rich Indonesia. Ya tinggal suante. Nggak akan ada rasa ya kehidupan kayak gini nggak ada, karena rezeki udah ditentu, sudah diperlihatkan oleh Allah. Maka itulah hikmahnya kenapa Allah Ta'ala nggak lihatkan, supaya ada ta'awun, ada saling tolong menolong satu dengan yang lain. Karena satu dengan yang lain sama-sama nggak tahu rizkinya. Ketika punya rizki yang lebih, kita berbagi rizki kepada yang lain. Yang lain juga punya rizki kekuatan, berbagi kekuatan dengan yang lain. Makanya prinsip di dalam jual beli, bekerja, karyawan, atasan, majikan, tuan rumah sama ART-nya, itu bukan atasan sama bawahan. Gak ada dalam Islam itu. Itu prinsip utamanya adalah saling tolong menolong. Kita sekarang menganggap kaya, ART kita anggap biasa. Kita nggak tahu suatu saat bisa jadi dia Allah Ta'ala lebih angkat daripada kita. Nggak tahu. Makanya prinsip utamanya adalah saling tolong menolong, supaya yang dapat nikmat bersyukur, yang dapat sedikit bersabar. Ayatnya surat Al-Anbiya ayat 35. Al-Anbiya 35. Kata Allah Ta'ala, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, Al-Anbiya 35. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah.
kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Cobaan itu ujian. Kalau pas dapat baik, apa yang kamu lakukan? Pas dapat buruk, apa yang kamu lakukan? Baik. Yang ketiga, bahwa efek sedekah meski secara kasat mata manfaatnya tertuju pada si fakir miskin. Ini prinsip bagus. Kadang ya, efek sedekah itu meski secara kasat mata yang butuh atas harta itu seakan-akan orang yang menerima, padahal yang memberi itu lebih butuh atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun pada hakikatnya kembali kepada pemilik harta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi. Imam Sa'bi itu mengatakan seperti ini: barang siapa yang tidak melihat dirinya lebih membutuhkan pahala sedekah, ya, membutuhkan pahala sedekah daripada butuhnya si fakir terhadap sedekah itu sendiri, maka sedekahnya menjadi batal. Wajahnya akan ditampar dengan harta sedekah tersebut. Jadi ketika kita mengeluarkan, sebetulnya yang lebih butuh atas pahala itu kita, melebihi butuhnya orang yang akan menerima terhadap uang. Orang yang menerima dia dapat uang dunia, tapi kita yang memberikan, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bilang dalam surat Al-Baqarah 172, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kau nafkahkan dari kebaikan itu untuk kalian. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan apa yang kamu nafkahkan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tunfiquna min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan yuwaffa ilaikum, dan akan dipenuhi untuk kalian segala kebaikan dari Allah, dan kalian tidak akan terzalimi. Ya, jadi ketika kita itu bakhil, Bu, berarti kita itu sedang mempertahankan kebutuhan kita terhadap dunia daripada kebutuhan kita terhadap akhirat. Padahal yang diperintahkan kepada kita itu bukan sedekah semuanya, bukan. Bayangkan, Bu, kira-kira ya, zakat itu kan berapa persen zakat itu? 2,5. Hitung-hitungannya paling gampang. Kalau kita punya 100 juta, yang dikeluarkan berapa? 2,5 juta. Baik. 2,5 juta. 2,5 juta apa 2,5 juta? Apa 2,5 juta? Ya. Baik. Sekarang gini, kira-kira kalau kita orang baik punya 100 juta, terus dikeluarkan 2,5 juta, berat gak? Kira-kira orang yang gak punya, tahu-tahu dikasih 2,5 juta, seneng gak? Jadi zakat itu bagi yang mengeluarkan kelihatannya kecil, bagi yang mendapatkan terlihat besar. Tapi kita ini kadang ngelihat kita kayak 2,5 juta, enak katanya gede. Nah, itu yang bermasalah di pikiran kita. Lihat, sedekah itu padahal yang kita keluarkan hanya 2,5%. Itu yang wajib. Yang sedekah pun juga mungkin kecil yang kita keluarkan daripada apa yang kita miliki. Gak semuanya. Sebagian. Wa anfiqu mimma sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah terhadap kalian. Berarti gak semuanya. Baik, terakhir ada kisah dari Bunda Aisyah. Ini luar biasa kisahnya, Masya Allah. Bagaimana semangatnya sedekah para sahabiat itu, dan contohnya luar biasa. Pernah suatu ketika Bunda Aisyah itu mau sedekah perak. Ketika sedekah peraknya itu mau dikeluarkan, sama Bunda Aisyah disemprot minyak wangi, dikasih minyak wangi. Uangnya itu
peraknya itu, kemudian dikasih ke orang. Ditanya, kenapa kau lakukan itu, kasih minyak wangi? Kata Bunda Aisyah apa? Sesungguhnya dirham-dirham yang akan aku keluarkan, ini aku kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mosok sing tak kei lecek, mosok yang tak kasih nggak enak. Otomatis ketika saya kasih itu ya harus yang paling baik, yang harum, karena saya memberikannya kepada Allah. Kalau kita kan enggak ya, kita nyari kalau ada uang telek sing paling saya kasih dong. Iki sing elek. Astagfirullahaladzim. Padahal sing halus yo gak dilaminate, yo gak digawe pajangan, yo metu. Tapi yo itulah mental kita. Kadang ngasih itu ya harus nyari yang welek dikasih dulu. Padahal itu kebutuhan kita atas pahala kita itu ngasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu banyak. Kata Allah Ta'ala, makasih makanlah aku. Kasih makan aku itu maksudnya kasih makan karena Allah Ta'ala membela orang-orang yang butuh makan ini. Gitu ya. Artinya kita mempersembahkan itu kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua kisahnya, bagaimana semangat sedekahnya Bunda Aisyah. Pernah Bunda Aisyah itu waktu itu dapat dapat bagian lah ketika itu. Itu setelah Nabi wafat. Dapat bagian dari Baitul Mal. Banyak Bu. Kayak kita itu dapat kalau ada yang dapat pensiunan Warisan. atau warisan lah banyak. Waktu itu Bunda Aisyah itu rumahnya bukan 5, 6 enggak, yes. Yang kita tahu tadi itu samping makamnya Nabi. Waktu itu beliau sama budaknya namanya Ummu Darrah. Waktu itu akhirnya sama gini Bunda Aisyah, ya Ummu Darrah, kita list nama-nama orang-orang yang nggak mampu di Madinah. Kemudian udah di list, kemudian sama Bunda Aisyah dititipkan. Dah ini Mudarrah kasih ke sana, ini kasih. Mudarrah nyebarin uang. Sampai sore. Pas sore kan itu puasa. Pas buka puasa Mudarrah nyiapin makanan buat Bunda Aisyah. Yang disiapin itu minyak sama roti. Kemudian kata Mudarrah, ya Bunda Aisyah, kita ini kan puasa, ya adanya ini roti sama minyak. Coba tadi disisain satu aja, satu keping, atau sisain 100.000 aja dari uang tadi itu. Kan kita bisa beli buka puasa. Kata Bunda Aisyah apa? Ya Allah Mudarrah, coba kamu ingatkan tadi, tak sisipkan. Tapi ya lupa, keasikan berbagi sampai habis uangnya. Bayangkan coba, sampai lupa buat buka puasa itu nyisipkan uang buat dirinya, lupa karena keasikan membagi dari uangnya sendiri. Beda ya? Mumpung kurung ketok, mumpung kurung kelihatan. Nah itu, sisip nose. Ini mumpung ini. Semuanya, ini kayak SPP anak-anak, ini kayak tas anyar, ini mau HP baru tambahan, ini kayak casing, semuanya. Jajan, sisanya titik, lali gak sedekah. Terlalu banyak ngurusin kita, lupa sampai sedekah. Kalau Bunda Aisyah beda, asik sedekah sampai lupa diri. Masya Allah. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dari kisah Zainab binti Jahsy, ini terakhir. Kisah terakhir. Waktu itu Zainab binti Jahsy itu dapat jatah pemberian dari Baitul Mal juga. Dari zamannya Umar bin Khattab ketika itu. Dikasih berapa? 12.000 dirham. Berapa ya sekarang kira-kira ya? Ya puluhan juta lah. Itu tadi Bunda Aisyah itu saya pernah hitung juga nggak sedikit loh itu. Jumlahnya ya sekitar puluhan apa ratusan juta. Banyak, karena hitungannya emas. Ya 1 dinar itu 4 juta lebih kalau sekarang. Jadi bukan bagi uang cuma 500.000, bukan itu. Itu emang jutaan luar biasa buahnya. Ini dapat 12.000 dirham. Kemudian
sama Zainab, padahal dapatnya setahun sekali. Gak mungkin lah Umar bin Khattab itu ngasih buat Zainab 12.000 terus buat kehidupan setahun tapi gak cukup, gak mungkin. Pasti berlebih lah hitungannya ya, 12.000. Tapi sama Bunda Zainab apa? Dibagi semuanya. Sampai dengar sama Umar bin Khattab bahwasanya uangnya Zainab semuanya dibagi. Akhirnya didatangi sama Umar, diketuk pintunya, wahai Bunda Zainab. Kemudian keluar Bunda, kenapa wahai Umar? Maksudnya disambut, kenapa wahai Umar? Saya dengar uangmu habis, dibagi. Oh iya, tidak apa-apa. Loh jangan, kata Umar, ini emang kita kasih baitul mal untuk kehidupanmu. Ya sudah, tak tambahi, kata Umar. Ditambahi sama Bunda Aisyah, sama Umar kepada Bunda Zainab. Apa yang dilakukan Bunda Zainab? Dibagi lagi tak habis, sampai habis. Lihat bagaimana semangatnya bersedekah para sahabat. Karena mereka itu gimana ya? Mereka itu melihat dunia bukan tujuan utama. Dan mereka tahu meletakkan dunia itu nggak boleh di hati, tapi cukup di tangan. Lewatnya di tangan saja. Pernah masuk, keluarkan. Pernah masuk, keluarkan. Pernah pegang, keluarkan. Jangan sampai pernah masuk hati. Hati cukup, yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semua idealis kebaikan itu tidak bisa kita terapkan langsung kecuali dengan peningkatan iman yang kuat. Maka semuanya harus dilatih pelan-pelan. Wajibnya ditambah, maksiatnya dikurangi, taubatnya ditambah, kemudian sedekahnya dilatih. Ya. Dan gak ada kalimat orang mengatakan, oke, insya Allah nanti saya akan sedekah besar kalau saya punya pabrik gudang garam. Uang itu tidak pernah merubah kita, tapi menunjukkan siapa kita. Kalau di saat kita nggak punya pelit, pas kaya, ya jauh pelit, lebih jelas lagi. Karena pas kita nggak punya, nggak ada yang nuntut kita, Bu. Tapi kalau pas kita kaya, banyak yang nuntut. Wih sugih, masuk nggak? Masuk pas pengajian nggak nggawa apa-apa, rek? Masuk ya nggak ono gorengan tau kok gitu. Tapi pas yang nggak punya, nggak popus, wong orang apa namanya hidupnya cukup-cukupan, masuk ya ditagih pisan kan? Itulah hidupnya, kadang gitu kan. Tapi ya kita akan terlihat bagaimana kita itu baik atau tidak. Ya dilatih ketika kita punya atau tidak. Apalagi nggak punya, tunjukkan kita itu gemar berbagi. Tunjukkan pada diri kita itu maksudnya. Kalau kita itu gemar berbagi, kita itu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para bunda yang dirahmati oleh Allah, semoga 3 tugas muslimah yang baik ini bisa kita terapkan dengan baik. Yang pertama, jauhi maksiat, perbanyak taubat, ya, banyak bersikap warok yang menjerumuskan kepada keburukan. Kemudian kuatkan yang wajib, ditambah yang sunnah. Kemudian yang ketiga, perbanyak zakat atau perbanyak sedekah berbagi terhadap saudara. Semoga tugas-tugas muslimah yang baik ini tidak menjadi beban, tapi menjadi lifestyle kehidupan baik kita dan jadi kebaikan. Nah itulah muslimah itu ya gitu loh. Keren. Tapi bunda ya, semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Kalau banyak kata, banyak kalimat yang tidak sesuai di hati, minta maaf. Itu mungkin banyak kekurangan dari saya. Kalau ada kebaikan murni datangnya dari Allah, betul-betul berarti Allah Ta'ala sedang ingin mendidik dan memperbaiki kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Semoga majelis Taklim Raudhatul Ilmi diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan istiqomah, semangat, tetap solid, tetap ukhuwah. Semoga ini adalah awal pertemuan yang baik kita. Dan insya Allah majelis Taklim Raudhatul Ilmi dan majelis taklim yang lain, suatu saat Allah Ta'ala berikan izin untuk bisa reuni bersama di surganya Allah. Amin. Kompak ya, kompak. Nanti mau masuk surga, Allah coba masuk sih. Temen saya belum masuk, ayo kita bareng-bareng masuk. Seragam apa ya nak ini?
neraka takwa. Masya Allah. Harapannya panjang kan nggak apa-apa ya. Saya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nanti kalau jenengan nggak dapat di surga ini mana? Kok nggak ada? Cari ya Bu. Ya paling di surga ke atas lagi. Katanya teman gitu. Nah, laku lihatlah. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Astaghfirukum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi